Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Hidupkan Ilmu. Kajian Iya Al-Ghazali, paragraf per paragraf, ruang kita menyelami samudra kebijaksanaan. Hari ini kita kembali membuka lembaran agung karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bersama kita akan mengulas bab 2, Kitab Kaidah-Kaidah Keimanan, Qawaid Al-Aqaid, mulai dari paragraf 11 sampai 15. Setelah menekankan bahwa ilmu adalah fondasi, Imam Al-Ghazali kini menjelaskan apa yang harus diyakini oleh hati, akidah atau keimanan, sebagai dasar dari seluruh ibadah dan amal. Kitab ini berisi ringkasan dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yang harus menjadi inti dari ilmu fardu ain. Paragraf 11, pentingnya akidah yang benar. Al-Ghazali membuka kitab ini dengan menekankan bahwa ibadah tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali didasari oleh akidah yang benar. Hati yang dipenuhi keraguan atau syak, atau keyakinan yang salah atau bid'ah, tidak akan mampu menghasilkan amal yang tulus dan berkualitas. Oleh karena itu, bagi setiap mukallaf, orang yang dibebani kewajiban syariat, hal pertama yang wajib dipelajari adalah syahadat dan memahami maknanya sesuai dengan keyakinan yang benar. Paragraf 12. Penjelasan tentang syahadat atau tauhidullah. Bagian ini membahas secara rinci makna dari dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pertama atau tauhid, Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah adalah esa, mandiri, tidak menyerupai makhluk atau muhalafatuhu lil hawadis, memiliki sifat-sifat sempurna seperti ilmu, kekuasaan, kehidupan, kehendak, pendengaran, penglihatan, dan berfirman. Dan dialah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Hal ini merupakan penolakan terhadap paham musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Paragraf 13. Penciptaan alam dan sifat-sifatnya. Al-Ghazali menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segalanya dan bahwa seluruh kejadian di alam semesta, baik kebaikan maupun keburukan, adalah dengan kada dan kadar Allah. Namun, ia juga menjelaskan bahwa manusia memiliki pilihan atau ikhtiar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk menghindari pemahaman yang fatalistik atau terpaksa sepenuhnya, sambil tetap memegang teguh keesaan dan kekuasaan mutlak Allah. Paragraf 14, syahadat kedua atau kenabian dan kerasulan. Mengenai syahadat kedua, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah atau Rasulullah yang membawa risalah kebenaran. Keyakinan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW mencakup keimanan terhadap para malaikat, makhluk mulia yang menjalankan perintah Allah, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, para rasul dan nabi, dimulai dari Nabi Adam hingga penutupnya, Nabi Muhammad SAW, hari akhir atau kiamat, kebangkitan, hisab amal, surga dan neraka. Paragraf 15, bahaya akidah sesat atau bid'ah, dan keharusan menjauhi ilmu kalam berlebihan. Paragraf terakhir dalam kitab ini berisi peringatan keras agar menjauhi akidah sesat yang menjauhkan seseorang dari jalan yang lurus atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia juga menasihati untuk tidak terlalu mendalam dan berdebat dalam ilmu kalam atau teologi dialektika, kecuali bagi mereka yang ahli dan yang memiliki kebutuhan mendesak untuk membela akidah dari serangan luar. Ilmu kalam yang berlebihan dapat menimbulkan keraguan di hati orang awam dan menjauhkan fokus dari amal dan ilmu akhirat. Pendalaman paragraf 11. Fondasi keimanan. Paragraf 11 dalam kitab Kaidah-Kaidah Keimanan menekankan prinsip fundamental dalam Islam. Amal tanpa akidah yang benar adalah sia-sia. 1. Inti ajaran, hubungan akidah dan ibadah. Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwa ibadah, zahir, lahiriah, dan syariat tidak akan memiliki nilai spiritual sejati tanpa didasari oleh keyakinan, batin, hati yang kokoh dan murni. Pernyataan kunci, ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain
tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali jika didasari oleh akidah yang benar. Analogi. Akidah diibaratkan sebagai pondasi sebuah bangunan. Sehebat apapun arsitektur ibadah dan seindah apapun hiasan bangunan, jika pondasinya retak atau tidak ada, seluruh bangunan akan runtuh. Makna praktis. Seseorang yang sholat namun masih memiliki keraguan mendasar tentang keesaan Allah, tauhid, atau hari akhir, ma'ad, berarti ia melakukan gerakan formal tanpa kehadiran hati. 2. Bahaya keraguan, syak, dan keyakinan yang salah, bid'ah. Al-Ghazali memperingatkan tentang dua penyakit hati yang merusak fondasi akidah. A. Keraguan, syak. Ini adalah kondisi hati yang tidak menetapkan keyakinan pada salah satu dari dua sisi. Misalnya, apakah Tuhan itu esa atau tidak? Apakah kiamat itu benar ada atau tidak? Ibadah yang dilakukan dalam kondisi keraguan semacam ini adalah ibadah yang kosong. Sebab tujuan ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan tercapai jika hati belum yakin kepada zat yang disembah. B. Keyakinan yang salah, bid'ah. Ini merujuk pada keyakinan-keyakinan baru yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Al-Ghazali, ini sangat relevan dengan polemik ilmu kalam dan berbagai aliran teologis seperti Mu'tazilah atau Mujassimah yang memberikan sifat fisik kepada Allah. Seseorang yang beribadah dengan akidah yang keliru, misalnya meyakini bahwa Allah terpaksa menciptakan perbuatan hamba, paham ekstrim, akan memiliki cara pandang yang cacat terhadap keadilan dan kuasaan ilahi, sehingga ibadahnya pun kehilangan makna hakiki. 3. Kewajiban pertama, mempelajari syahadat. Berdasarkan pendirian ini, Al-Ghazali menyimpulkan bahwa bagi setiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, kewajiban pertama bukanlah sholat atau puasa, melainkan mengucapkan syahadat, menyatakan keimanan secara lisan, memahami maknanya, menguatkan keyakinan di dalam hati sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ilmu tentang tauhid adalah ilmu fardu ain yang paling utama, karena ia adalah syarat sah diterimanya seluruh ibadah fardu ain lainnya. Pendalaman konsep mukallaf dalam literatur Islam, termasuk yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, istilah mukallaf adalah konsep fundamental dalam hukum syariat, fikih, dan akidah. 1. Definisi mukallaf. Mukallaf dari kata dasar taklif yang berarti beban atau kewajiban, secara harfiah berarti orang yang dibebani kewajiban hukum. Ini merujuk pada setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat untuk bertanggung jawab penuh atas segala perintah dan larangan agama atau syariat yang diwajibkan oleh Allah SWT. 2. 3 syarat utama menjadi mukallaf. Seorang individu dianggap sebagai mukallaf jika memenuhi 3 syarat utama berikut. A. Islam atau beragama Islam. Kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan akidah secara langsung hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. B. Balik atau mencapai kedewasaan. Ini adalah batas usia biologis dan sosial di mana seseorang mulai bertanggung jawab atas perbuatannya. Batasan balik ditandai dengan keluar mani bagi laki-laki melalui mimpi basah atau cara lain, haid bagi perempuan, mencapai usia tertentu jika tanda-tanda di atas belum muncul. Mayoritas ulama menetapkan batas usia sekitar 15 tahun Hijriah. C. Berakal atau akil. Seseorang harus memiliki akal yang sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memahami tanggung jawab. Orang yang hilang akal atau junun, pingsan, atau tertidur tidak termasuk mukallaf selama kondisi tersebut, karena mereka tidak mampu memahami beban kewajiban. 3. Relevansi mukallaf dengan paragraf 11. Ketika Al-Ghazali menyatakan dalam paragraf 11
Bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah memahami syahadat atau akidah yang benar, ia sedang meletakkan dasar logis. Kepada siapa kewajiban itu ditujukan? Kepada mukallaf. Apa kewajiban yang pertama? Ilmu tentang akidah, memahami tauhid. Ini berarti begitu seorang individu mencapai usia balik dan berakal, hal pertama yang harus ia lakukan sebelum sholat, puasa, atau haji adalah memperbaiki dan menguatkan fondasi keimanannya agar amalannya tidak sia-sia. Dengan demikian, konsep mukallaf berfungsi sebagai pintu gerbang hukum, menandakan dimulainya masa pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pendalaman konsep bid'ah menurut Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, khususnya di bagian kitab Kaidah-Kaidah Keimanan, Al-Ghazali menyoroti bid'ah sebagai penyakit yang merusak fondasi akidah. 1. Definisi dan cakupan bid'ah. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru atau inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun dalam konteks syariat dan akidah, bid'ah merujuk pada sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar atau dalil dari Al-Quran, Sunnah atau Ijma', konsensus ulama, generasi salaf yang soleh. Al-Ghazali membagi bid'ah menjadi dua kategori besar. Bid'ah amaliyah, bid'ah yang berkaitan dengan amalan lahiriah, misalnya menambah-nambah tata cara ibadah ritual tertentu, dan bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, misalnya keyakinan-keyakinan baru tentang sifat-sifat Allah, takdir, atau keimanan. Inilah yang paling ditekankan oleh Al-Ghazali sebagai bahaya terbesar. 2. Konteks historis, bahaya bid'ah i'tiqadiyah. Pada zaman Imam Al-Ghazali, abad ke-5 Hijriah, umat Islam sedang berada dalam pusaran perdebatan teologis yang sengit yang dikenal sebagai ilmu kalam. Al-Ghazali berpendapat bahwa perdebatan ini, meskipun bertujuan membela Islam, seringkali justru melahirkan bid'ah dalam keyakinan. A. Ilmu kalam yang berlebihan. Al-Ghazali mengkritik keras ketika ilmu kalam, filsafat teologis, digunakan secara berlebihan oleh orang awam. Perdebatan rumit mengenai hakikat Tuhan, qada dan qadar, serta keadilan ilahi seringkali menimbulkan keraguan di hati orang yang tidak kuat ilmunya atau menghasilkan pemahaman yang menyimpang dari akidah salafus soleh. B. Contoh kelompok yang dianggap menyimpang. Al-Ghazali secara spesifik mengkritik berbagai aliran yang berpotensi menyebarkan bid'ah i'tiqadiyah, seperti Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang menafikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau meyakini bahwa keadilan Allah mengharuskan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, menolak takdir penuh. Al-Mujassimah atau Musyabbihah, kelompok yang secara harfiah menafsirkan ayat mutasyabbihat sehingga menyerupakan Allah dengan makhluknya, memberikan bentuk fisik. Al-Ghazali berpendapat bahwa keyakinan-keyakinan bid'ah ini secara langsung merusak dasar tauhid dan menghalangi hati untuk mencapai ma'rifah, pengenalan yang mendalam terhadap Allah. 3. Kenapa bid'ah merusak ibadah? Dalam paragraf 11, Al-Ghazali menegaskan bahwa ibadah yang didasari oleh keyakinan bid'ah tidak akan sah. Ini karena menghilangkan ikhlas. Bid'ah seringkali didorong oleh hawa nafsu atau keinginan untuk tampil beda, bukan semata-mata karena mengikuti sunnah. Ini merusak niat atau ikhlas yang merupakan ruh dari amal. Menuduh Nabi tidak sempurna. Seseorang yang melakukan bid'ah seolah-olah menganggap bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW belum sempurna dan perlu ditambahi atau diinovasi. Ini merupakan kesalahan fatal karena mengabaikan kesempurnaan agama Islam. Menyebabkan perselisihan. Bid'ah seringkali memecah belah umat Islam dan memunculkan fanatisme yang tercela atau al-ta'asub yang secara khusus dikritik oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Ilm. 4. Sikap Al-Ghazali terhadap bid'ah atau jalan tengah. Meskipun Al-Ghazali sangat keras terhadap bid'ah dalam akidah, ia menganut pandangan yang cenderung seimbang terhadap beberapa bid'ah amaliyah yang terkait dengan kemaslahatan atau maslahah,
kebaikan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Contohnya, beliau tidak mengharamkan segala bentuk perubahan dalam kehidupan publik, asalkan perubahan itu tidak terkait dengan ritual ibadah pokok seperti sholat atau toharoh, dan membawa manfaat. Namun dalam hal akidah, Al-Ghazali sangat tegas, tidak ada ruang untuk bid'ah, karena akidah harus didasarkan pada dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah yang dipahami sesuai dengan jalan salaf, pendahulu yang lurus. Pendalaman paragraf 12, esensi Tauhidullah. Paragraf ini adalah inti dari akidah, di mana Imam Al-Ghazali merumuskan keyakinan yang wajib dipegang teguh oleh setiap mukallaf mengenai zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Inti ajaran, keesaan dan kemandirian Allah, Tauhid. Al-Ghazali memulai dengan menegaskan makna La ilaha illallah melalui poin-poin berikut. Allah adalah Esa, Wahid. Keesaannya adalah mutlak, tidak ada sekutu dalam zatnya, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya. Ini menolak segala bentuk kemusyrikan. Allah adalah mandiri, qayyum. Dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, sementara segala sesuatu selain dia membutuhkan dia. Tidak menyerupai makhluk, atau mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama atau serupa dengan segala sesuatu yang baru atau makhluk ciptaannya. Ini adalah dasar untuk menolak antropomorfisme atau menggambarkan Tuhan seperti manusia. 2. Sifat-sifat sempurna. Al-Ghazali kemudian mendaftar sifat-sifat Allah yang wajib diyakini oleh mukallaf, yang mencerminkan kesempurnaannya yang mutlak. Sifat-sifat ini adalah azaliyah, kekal tanpa permulaan, dan abadiyah, kekal tanpa akhir. Sifat zat, ilmu, maha mengetahui, kudrah, maha kuasa, iradah, maha berkehendak, hayat, maha hidup. Sifat af'al atau perbuatan, sama, maha mendengar, basar, maha melihat, kalam, maha berfirman. Poin kritis Al-Ghazali, sifat-sifat ini harus diyakini tanpa bertanya bagaimana, bila kaif, dan tanpa menyerupakan, bila tashbih, dengan sifat makhluk. Misalnya, kita yakin Allah maha melihat, basar, tetapi cara Allah melihat tidak sama dengan cara makhluk melihat, karena Allah tidak memiliki organ atau keterbatasan. 3. Penolakan terhadap paham-paham yang menyimpang. Paragraf ini secara implisit merupakan penolakan Al-Ghazali terhadap dua ekstrim teologis yang berkembang di zamannya, yang dapat merusak tauhid. A. Penolakan musyabihah dan mujassimah. Ini adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki kemiripan dengan makhluknya atau memiliki wujud fisik, anggota badan. Al-Ghazali menegaskan prinsip laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. B. Penolakan mu'attilah. Ini adalah kelompok yang menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah. Misalnya menolak bahwa Allah memiliki ilmu atau kalam, karena takut terjerumus pada penyerupaan dengan makhluk. Al-Ghazali berpendapat bahwa menolak sifat sama bahayanya dengan menyerupakan zat Allah, karena menolak sifat-sifat sempurna berarti menafikan kesempurnaan ilahi. Kesimpulan, inti dari paragraf 12 adalah menanamkan keyakinan tauhid yang murni di hati, yaitu mengakui bahwa Allah adalah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya, serta maha suci dari segala kekurangan dan menyerupai makhluk. Keyakinan ini adalah prasyarat spiritual untuk beralih ke ibadah-ibadah praktis. Karena kami masih menggunakan Canva versi gratis dan ada keterbatasan kapasitas download video, maka pembahasan paragraf 13-15 akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dengan demikianlah kajian kita hari ini dari kitab Ihya Ulumuddin kita akhiri di sini. Mari kita renungkan dan upayakan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di telinga, tapi biarkan ia menghidupkan hati kita. Jika Anda merasa kajian ini bermanfaat, jangan lupa bagikan dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kitab agung ini di paragraf selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.